kesempatan kali ini kita bisa berkumpul di SMP Negeri 2 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini pertama saya ucapkan banyak-banyak terima kasih khususnya Bapak Pembina yang sekiranya untuk hadir, yang memberikan support amunisi besar kepada kami, berbagai macam ilmu pengetahuan yang nanti bisa disampaikan kepada kami. Itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Untuk wabil khusus yang mewakili SMP Negeri 2, dalam hal ini Bapak Kepala Sekolah dan guru IPS-nya, saya terima kasih, di mana pada kesempatan kali ini kita difasilitasi sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dengan nyaman dan nyaman. Bapak Ibu guru IPS yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini guru merupakan tugas yang mulia dari awal sampai saat ini. Di mulianya itu ternyata ada banyak tuntutan yang menantang kepada kita. Akhir-akhir ini berkembang bahasanya kita disadarkan oleh perubahan, sebuah transformasi pendidikan yang harus kita laksanakan. Untuk itu kita harus siap untuk melaksanakan itu dengan berbagai macam dukungan, dari dukungan pengawas, dari dukungan kepala sekolah, dan juga dukungan kita sendiri serta anak didik kita serta masyarakat. Disinilah kita bersama-sama merubah paradigma yang lama sebagai guru yang hanya mungkin mentransformasi ilmu, sekarang mulai berubah, dan kita harus sadar betul untuk berubah. Kita harus memperlakukan anak didik kita bagaikan
tanaman. Kita harus menuntun tumbuh dan kembangnya tanaman tersebut. Tetapi kita tidak bisa memaksa seorang anak untuk menjadi apa yang kita inginkan. Untuk itu, Bapak Ibu, mari tata niat kita, semangat kita, mudah-mudahan dari niat kita, dukungan yang ada di masyarakat pendidikan Kabupaten Mojokerto, kita selalu bisa mengantarkan anak didik kita. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk mari kita bersama-sama. Jangan berpedoman bahwasanya guru seperti dulu itu sudah mensukseskan anak-anak, tapi guru pada saat ini harus berubah sesuai dengan zaman. Itu Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi kepada pembina yang sekiranya untuk selalu hadir mengikuti kegiatan kami. Mohon maaf bahwasanya kegiatan kita memang kegiatan mobile, tidak tetap. Jadi nanti kita koreksi bersama. Ada sisi negatif dan positifnya. Ya. Untuk itu mari kita nanti dalam evaluasi kegiatan kita, ya, tantangan kita apabila di jarak yang jauh itu memaksakan kita bagaimana mengoptimalkan kegiatan kita, kegiatan MGMP kita. Itu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kehadiran panjenengan sedaya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sebagai amal yang soleh, menjadikan kita diganti dengan rezeki yang banyak, rezeki yang halal, keluarga yang sakinah mawaddah, anak yang soleh-soleh. Amin. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir Desember ini harus menyelesaikan 8 topik itu. Ini nanti kelihatannya akan ada ya semacam punishment, Pak. Reward dan punishment nanti. Karena semuanya nanti terekam siapa yang nggak masuk. Sekarang kita lihat, kita cermati yang atas ini contoh SMP Mojosari 1 39 Pak, yang login hanya 23 Pak. Berarti yang 16 itu kemana? Ini guru-guru yang kelihatannya cuek. Sekarang Bapak Ibu nggak boleh cuek dengan aplikasi yang dari pemerintah. Pasti nanti akan ada punishment. Ya, karena apa? Semuanya didata di sini. Yang nonton video 3 Bapak Ibu, yang lulus post test hanya 1 Pak. Lulus topik nggak 16. Ini contoh Mojosari 1. Mantan anak gue Pak Didi. Gue jadi apa? Mantan kawan. Mantan. SMP Kemladi 1 Bapak Ibu mandiri berubah, jumlahnya 44 orang, yang login hanya 25. Berarti berapa? 19 yang login Pak. Ngapain nggak login itu? Ini nggak penting itu. Ini saya sampaikan Pak, karena saya termasuk penanggung jawab ini. Ya, menonton video 17, lolos proses alhamdulillah 9, topik 0. Nanti mau nanti diajak semuanya. Nah, kemudian ini bawahnya ini trawulan 2. Nah, ini 38, yang PNM 27, nonton video 26, lolos proses 26, yang lulus topik 4. Berarti lulus topik selesai aksi nyata. Nah, ini jalan satu. Ya ini nanti bentar semuanya. Ini syukur 2, tuan rumah 37, yang lanjut PNM 20, nonton video 19, lolos proses 13, topik 4, lumayan. SMP 2 pajak ada di sini, pajak 2 ada, yang ada mau cari 2 ada, mau cari 2, 42 orang, login 26, nonton video 24, lulus proses 24, luar biasa. 24 orang yang lulus proses, lulus topik 8. Nah, harapannya seperti itu Pak. Nah, oh nanti gak ada? Gak ada?
Gondang satu? Nggak ada juga majanya dua? Gondang satu. Ada. Wah ini. Werni. Ini. Gondang satu ada? Oh, gondang satu. 52. Yang login 26 separuh. Di separuh keturun. Wah ini. Ya apa? Sehingga ikut keturun. Nonton video 22, lulus podcast 20, lulus topik 15, lumayan. Tapi gurunya 52. Yang login hanya 26. Ya. Jaya pulang. Booking satu ada? 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 Ada. Booking 1, 42. Yang login hanya 23, nonton video 23. Nah, lumayan ini. Postes 18, topik 5. Pacet satu ada? Nggak ada. BTS 2, BTS 2, 4, 5, mana? Login 34, nonton video 34, lulus posisi 32, luar biasa. Lulus topik 23, tepuk tangan untuk BTS 2. Proktor. Dulu IPS proktor ya. Sekarang BB. Tidak banget. Aku nanti digerak BW. Oh, karo. Ya. Alamat yang ini kocok itu dicongkol kabeh iki tak bukane iki. Kengangguran deh. Moro saat ini sudah saya beritahu, jadi aja dua, oh, Bu Andi. 39 yang login 25, 14 keturun. Ibu, melanjutkan tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua MGMP. Untuk season kali ini sesuai dengan undangan, yaitu season menggali permasalahan anggota MGMP IPS. Tapi sebelumnya saya melanjutkan SBK-nya dulu ya Pak Senji. Berdiri semua. Nah, berdiri semua. Mungkin yang guru penggerak sudah nih. Saya ini bukan guru penggerak tapi ente guru penggerak. Melo-melo. Masih semangat Bapak Ibu? Ya. Ada tepuk semangat. Ada tepuk semangat. Sini ya. Tepuk semangat. Nggak kelihatan loh di sini. Nah ini loh. Nah. Tepuk semangat. Ha. Asik-asik. Yes. Yeah. Bisa deh. Bisa. Tepuk semangat. Keliru. Ha. Asik-asik. Yes. Gitu nih. Tepuk semangat. Ha. Asik-asik. Yes. Semangat deh. Bilang lagi. Lebih keras lagi mungkin deh. Tepuk semangat. Ha. Asik-asik. Yes. Ada lagi juga ini. Konsentrasi. Nah, biar lebih konsentrasi. Sama sebenarnya ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai gitu ya Bu. Kalau misalnya saya bilang konsentrasi, konsentrasi dimulai. Ya. Coba dulu. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, ini masih ada lanjutannya, menguji ke konsentrasi kita. Kalau misalnya saya menyebutkan angka 1, ganjil berarti
berarti panjenengan mengikuti saya 1 gitu ya. Kemudian kalau saya menyebutkan angka 2 berarti kan angka genap. Itu bilangnya gitu nggih. Kalau saya menyebutkan angka menunjuk misalnya Pak Sun berarti kan pertama 1. Berarti 1 berarti mengikuti 1. Kalau misalnya 2 gitu nggih. 4 berarti gitu gitu ya, pokoknya genap ikut. Kalau ganjil berarti mengikuti atau menyebutkan angka ganjilnya gitu gitu. Ulang lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. Konsentrasi dimulai. 1. Bukan, saya tunjuk ya Bu ya. Saya tunjuk saja. Yang saya tunjuk saja misalnya kalau saya Pak Sun berarti Pak Sun harus menyebutkan 1. Nggak mesti Bu. Saya juga nggak mesti. Kan harus menguji konsentrasinya. Kalau saya tunjuk ulang gini kan enak. Saya ulang lagi nggih. Konsentrasi Dimulai. Konsentrasi ya. Konsentrasi dimulai. 1 2 3 6 betul ya. 7 10. Berarti sudah konsentrasi. Itu tangan semuanya. Menemui permasalahan baik itu dalam proses pembelajaran maupun dengan atasan kita ataupun dengan rekan kerja kita. Nah untuk itu di sini pengurus sudah menyiapkan ada 3 kertas post-it. Kertas post-itnya dulu Bu. Kemudian siswa disiplin di dalam kelas, kemudian menumbuhkan rasa tanggung jawab yang ada dalam diri siswa. Jadi kita ambil permasalahan satu saja, yaitu bagaimana mengatasi atau menciptakan kondisi kelas antara guru dengan siswa sehingga pembelajaran menjadi efektif. Itu permasalahan yang pertama antara guru dengan siswa. Kemudian yang kedua, ini kepala sekolah ada yang aman. Jawabannya aman. Benar-benar aman Pak? Oh dengan sekolah, dengan sekolah ini ada yang aman. Kemudian permasalahan di sini sebagian guru pulang sebelum waktunya, hampir setiap hari absen, prestasinya bagaimana ya? Wah ini kayaknya yang protes ini yang pulangnya pasti belakangan. Saya ngomai aduh rasanya ini saya protes. Ya Bu Ida, karena saya tergolong dekat loh Bu Ida, jadi belum waktunya pulang saya pulang biasanya. Iya, hanya 5 menit. Nanti saat absen. Kalau diambil kan? Enggak, yang itu diambil aja. Oh diambil. Yang biasa kan kita ambil yang satu aja, gitu aja. Bagaimana sih? Ya, silakan menikmati. Saya tertarik, ada beberapa yang saya tertarik dengan tulisan Bapak Ibu. Ya, ini sambil makan Bapak Ibu, ini PII itu adalah hubungan guru dengan siswa. Siswa kurang fokus dalam menerima pembelajaran. Bilang HP ya. Ya, sulit fokus pada pembelajarannya dan sering ide keluar. Ide Pak, pulang lagi ide ini
Ya. Bagaimana cara mengatasi jika ada siswa yang pada waktu pembelajaran di kelas hanya tidur saja, tidak memperhatikan? Nah, ini nanti kita tolong didiskusikan Bapak Ibu ya. Ya, hanya tidur saja. Ada yang membaca. Itu lodonya di sini jaga-jaga. Tahu nggak sebentar apa sih lo ngerti? Yang bawah. Dengan guru dan siswa. Oh, guru dan siswa. Yang menyesuaikan dengan anggaran di Manado. Mi soto. Manado, Kolom Sulawesi. Do ini malah diskusi tentang obat ya. Cara meminum obat yang efektif. yaitu kelompok T. Kertasnya warna kuning. Ini berarti permasalahan dengan pihak sekolah. Yang nomor 1, keputusan kepala yang tidak sama dengan Dewan Guru. Kepala yang dimaksud di sini adalah kepala sekolah. Penyelesaian yang sudah kami diskusikan dimusyawarahkan dengan semua Dewan Guru sehingga ada kesatuan atau satu suara antara guru dan kepala sekolah. Nomor 2, kurangnya sarana atau prasarana dalam kelas, misalnya LCD, sehingga guru agak kerepotan dan tersita waktunya untuk menyiapkan sarana pembelajaran yang akan digunakan dalam PBM. Hasil diskusi kami untuk menyelesaikan masalah ini ada 2 solusi. Yang pertama, mengajar dan menyiapkan pembelajaran dengan sarana prasarana yang ada. Yang kedua, mengajukan pembelian LCD untuk anggaran tahun berikutnya. Ini masalah dibelikan atau tidak, yang penting sudah mengajukan. Yang ketiga, seringkali Bapak Ibu guru di sekolah kami
mengerjakan sendiri tugas yang seharusnya dikerjakan oleh staf TU karena belum maksimalnya para staf dalam menjalankan tugas. Ini ada beberapa kemungkinan staf TU-nya hanya sedikit atau staf TU-nya banyak yang PTT. Hasil diskusi kelompok kami, karena terbatasnya tenaga staf, jadi guru tidak ada salahnya untuk membantu pekerjaan staf TU, tentunya dalam batas-batas tertentu. Yang keempat, terdapat teman sejawat yang lebih senior tidak berkenan dengan pembagian tugas yang sifatnya dinas luar, sulit untuk bekerja sama, mau enaknya sendiri, dan cuek dengan teman semapel. Mungkin karena merasa senior, jadi merasa lebih dulu tahu, mungkin merasa lebih dari teman yang lain. Ini ada kecemburuan tentang dinas luar. Mungkin yang diberi tugas dinas luar yang masih muda atau yang masih punya semangat tinggi, tapi rupanya yang senior mungkin kepingin diberi tugas. Hasil pembahasan kelompok kami, masalah ini dibahas di rapat dinas sehingga ada pergantian guru yang dinas luar, tidak itu saja tapi ganti yang lainnya, tidak hanya yang junior tapi juga yang senior. Terima kasih, ini dari kelompok RI. Tepuk tangan. Saya kembalikan kepada atas pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu semuanya. Ojo bali sing nom. Cek semangat mari sing tuwek. Powel rek. Dilono powel e. Untuk selanjutnya Nggih. Tak syutinge sing suwe. Ku cek viral. Ayam. Nggih. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mie soto Mie ayam. mencoba untuk memberi ulasan tentang 3 pertanyaan yang ada di dalam kertas post-it, yaitu yang pertama, pembelajaran sudah dibuat menarik tetapi beberapa siswa masih tidak paham. Menurut kelompok kami, pembelajaran sudah dibuat menarik menurut gurunya. Pembelajaran tidak hanya menarik tetapi harus juga mudah dipahami siswa. Siswa ditanya, ini menurut kami sebelum pembelajaran dimulai kita melakukan penilaian diagnostik, Bapak Ibu. Artinya apa? Kita karena tiap siswa itu berbeda dan di dalam perbedaan itu hal biasa yang harus kita terima dengan senang hati. Kita sebagai guru, kita tidak boleh membedakan siswa hanya karena siswa itu berbeda latar belakangnya dan sebagainya. Tapi perbedaan itu sebuah rahmat yang harus kita syukuri, ya. Artinya bahwa siswa itu kalau kita menerapkan penilaian diagnostik pada awal itu adalah untuk mengetahui minat siswa kita di dalam pembelajaran, sehingga kalau siswa itu kurang berminat, misalnya pada pembelajaran IPS hanya diterapkan saja, belum benar sampai ngantuk-ngantuk, apalagi kalau pelajaran IPS itu membahas tentang sejarah misalnya, itu siswa kalau disuruh mendengarkan guru ya bosan. Makanya kita menggunakan penilaiannya dengan diagnostik untuk mengetahui minat siswa, keinginan siswa, sehingga tidak hanya melulu kita guru yang berceramah di depan. Oke. Kemudian pertanyaan yang kedua, hasil ulangan belum begitu maksimal ketika pas. Bapak Ibu, kita sebagai guru memang ada kadang murid kita tidak sama. Tidak apa-apa. Artinya tidak maksimal dapat 100,
nggak masalah, jangan dipermasalahkan siswa itu harus 100 di pembelajaran kita. Tidak Bapak Ibu, karena itu menyalahi kodrat alami siswa kita. Kita tidak menuntut mereka untuk membersamai dalam berkembang sesuai kodrat alam dan zamannya. Ya Pak Sintoro, gitu ya. Jadi kita harus benar-benar menuntun dan membersamai anak kita di dalam perkembangan kodrat sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Kalau anak itu tidak bisa maksimal, tidak dapat 100 tidak masalah, asalkan memang kita kan memiliki KKM, ya paling tidak anak atas minimal lah seperti itu, tidak apa-apa. Tidak harus anak itu harus dapat 100 di pelajaran IPS misalnya, tidak, karena anak-anak memiliki minat, bakat, kemampuan masing-masing. Ada yang anak itu minat bakatnya sesuai dengan bakat di visualnya atau di risetnya atau di kinestetisnya, kepandaiannya, nggak apa-apa, nggak masalah Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya tidak memiliki nilai maksimal tidak apa-apa, tidak masalah gitu ya. Kemudian yang ketiga, pembelajaran sudah mencoba berbagai model pembelajaran, tetapi yang termotivasi hanya pada siswa-siswa itu saja. Bapak Ibu mau tahu bagaimana supaya siswa itu bisa termotivasi dan semuanya antusias pada pembelajaran kita? Kita buat langkah pertama dulu, kita buat keyakinan kelas. Di mana keyakinan kelas itu melibatkan guru dan seluruh siswa yang kita ajarkan dalam satu kelas. Kalau ada kesepakatan atau keyakinan kelas itu, anak akan bertanggung jawab terhadap apa yang ditulis dan apa yang harus dilakukan. Ini keyakinan kelasnya itu ditempelkan Bapak Ibu. Jadi anak itu menulis sendiri. Boleh seperti ini di kertas post-it kita menyediakan, ya. Kalau misalnya di sekolah, di sekolah saya kebetulan sekolah saya menyediakan Bapak Ibu kertas post-it sampai kertas manila besar juga disediakan. Jadi anak-anak seperti ini tadi Bapak Ibu menuliskan keyakinan kelasnya apa yang mau di anak itu di dalam pembelajaran kita. Jadi anak itu akan belajar bertanggung jawab terhadap apa yang sudah ditulis, sehingga karena dia menulis sendiri, menempel sendiri, dia punya tanggung jawab itu, sehingga dia belajar bertanggung jawab. Oh, saya ternyata sudah menulis ini dalam pelajaran IPS, saya harus seperti ini. Seperti itu. Jadi anak punya tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, terhadap apa yang sudah ditulis itu. Kita tempel semua hasil karyanya. Nanti saya kirim link saya ya Bapak Ibu untuk sebagai contoh panjenengan, mungkin itu di link YouTube nanti saya kirim melalui grup WA untuk contoh saya. Itu ada kebetulan saya buatkan videonya anak-anak ketika membuat keyakinan kelas, ada dari beberapa kelas itu. Demikian dari kelompok kami, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Ini tadi di kelompok D apa ya? Rada siapa sing maju mintanya yang tadi kan yang muda yang bilang sing tua ya wis gak apa-apa. Sekali-sekali juga mungkin kita bisa berbagi. Untuk kelompok D yang pertama yaitu terkait dengan permasalahan siswa tidak mengerjakan tugas. Pemecahannya yang pertama tadi kita bahas itu yaitu tentang bagaimana caranya untuk bisa memecahkan. Yang pertama adalah melalui pendekatan persuasif kepada siswa. Barangkali siswa yang kita hadapi itu banyak sekali yang mungkin permasalahan yang dia hadapi, entah itu di rumah atau juga mungkin di dalam kelas itu dia sendiri juga belum bisa berbaur dengan teman-temannya. Kadang-kadang kita kan menjustis anak ini malas dan seterusnya. Sebetulnya itu kan kalau dari segi pedagogi kita juga tidak dibenarkan. Oleh karena itu mungkin sebaiknya kita juga tadi diajak bicara sebentar. Kira-kira apa sih penyebabnya kok tidak mengerjakan tugas, sebabnya apa? Ditanya personal, secara personal itu yang pertama. Sehingga mungkin apa yang dia menjadi hambatan dia untuk malas mengerjakan tugas itu bisa dikorek. Kemudian yang kedua,
salah satu yang bisa dilakukan adalah melalui kerjasama dengan orang tua. Kalau pernah saya lakukan, yaitu melalui chat langsung ke paguyuban. Secara umum dulu Bapak Ibu untuk imbauan, yaitu orang tua segera langsung mengecek bila mana ada putra putrinya yang mungkin belum mengumpulkan tugas atau apa saja yang terkait dengan pembelajaran di sekolah. Kemudian baru kita nanti ke personal orang tua anak tersebut, itu lebih mendalam lagi. Sehingga ini adalah satu permasalahan yang tadinya anak itu langsung, kemudian kita juga kerjasama dengan pihak orang tua sehingga ada solusi yang terbaik. Itu yang pertama, pemecahan untuk masalah siswa tidak mengerjakan tugas. Kemudian juga mungkin tugas itu bagi siswa beban, karena ada beberapa banyak guru yang mungkin memberikan tugas itu nggak hanya 1-2, itu juga permasalahan. Jadi kembali mungkin pada kita sendiri juga, bagaimana bisa terkait dengan tugas-tugas itu dibebankan ke siswa, juga melihat kemampuan siswa sehingga kita tidak langsung setiap kali ada tugas terkesan anak itu jadi kayak tambah males menghadapi pelajaran yang mungkin tidak suka, dia tambah lebih nggak suka karena banyaknya tugas yang dibebankan pada siswa. Kemudian yang kedua, yaitu permasalahan siswa yang ramai di kelas dan mengganggu teman. Menurut kelompok kami tadi, pertama, jadi Pak Habibie, Pak Wardoyo, dan juga teman lain, yaitu dengan melakukan pendekatan sama persuasif. Apa sih, kok kamu suka ngomong di kelas, kok suka sekali jahili temannya. Ada beberapa siswa seperti yang disampaikan oleh Bu Rida, memang tipe anak itu kan ada yang suka diam, pintar, tapi untuk dirinya sendiri, tapi dia tidak bisa ngomong, sulit untuk bicara. Tapi ini kebablasan, yang satu ini suka ngomong, gangguin temannya malah, sehingga akan menimbulkan satu permasalahan dalam kelas itu, ya akan menjadi gangguan. Oleh karena itu, pemecahan pertama yaitu melalui pendekatan persuasif. Itu yang pertama, diajak bicara. Biasanya anak-anak itu kalau suka ngomong kemudian ada bahasa kita yang kurang baik, dia tambah lebih agak dan menyadari bahwa dia itu keliru, tapi tambah mangkel, istilahnya seperti itu. Kemudian yang kedua, cara yang kedua yaitu melalui pemberian kesempatan pada anak tersebut yang suka bicara, suka ngomong, pada saat-saat tertentu diberi kesempatan untuk di depan kelas, dia punya potensi untuk bisa menjelaskan ke temannya, pendapatnya itu dia diberikan ruang. Jadi dia tidak dia punya bakat, potensi itu ya kita kembangkan, kita arahkan. Anak-anak seperti ini memang punya kelebihan di situ. Itu cara yang kedua. Kemudian yang permasalahan ketiga, yaitu bagaimana cara mengatasi jika ada anak siswa yang tidur di kelas. Ini yang pertama, sudah melakukan banyak usaha terbaik, tetapi namun masih gagal. Yang pertama, mungkin ngantuk itu juga, kalau anak itu segera disuruh bangkit, coba cuci muka dulu, suruh ambil gitu, atau bahkan perlu disuruh wudhu gitu. Itu yang pertama supaya dia ada segar. Kembali, setelah kembali itu nanti kembali diajak, apa sih sebabnya, diajak ngomong, apa sih kok kamu banyak kantuknya di sekolah, apakah memang di rumahmu itu ada banyak beban tugas atau bagaimana, kita ajak bicara. Jadi hati ke hati untuk anak yang ini sering kantuk tadi. Kemudian ini sama ya. Kemudian yang kedua, apa kira-kira yang membuat kamu menarik sehingga ditanya kembali, apakah kamu ini di sekolah ada hal-hal yang membuat kamu tidak tertarik sehingga kamu cenderung untuk bisa istilahnya fokus, tidak tidur di kelas tapi tertarik dengan pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Berikutnya yaitu perlu sekali diberikan aktivitas fisik. Jadi anak ini mungkin diberikan satu aktivitas untuk gerak sedikit, supaya ya di kelas itu diberikan suatu aktivitas seperti kita tadi, tidak banyak duduk, gerak sedikit sehingga secara motorik itu dia bisa lebih giat. Tidak hanya orang kalau ngantuk itu kan karena mungkin fisiknya kurang digerakkan, seperti kita kalau terlalu banyak duduk juga lama-lama mendengarkan terus saja juga ngantuk.
Nah, ini juga mungkin perlunya Bapak Ibu guru di kelas memberikan ice breaking, sedikit penyegaran pada kelas itu. Biasanya kalau saya ajak yel-yel dulu, kemudian saya ajak nyanyi yang saya praktekkan. Sehingga anak itu kadang-kadang kalau saya lewat IPS jos gitu, IPS jos begitu. Jadi setiap kali saya lewat ada itu anak-anak kok seperti itu. Oh, berarti anak-anak terkesan mungkin ya selalu, sehingga ternyata Bapak Ibu guru yang lain juga meniru, memberikan yel-yel semangat seperti itu. Nah, ini dampak positifnya kalau kita memang dituntut untuk seperti yang dikatakan Pak Sentoro, kita harus pandai-pandai untuk menyikapi dengan adanya banyak perkembangan siswa yang sekarang ini. Kita kan beda anaknya, terlalu banyak pegang HP sehingga itu kurang sekali gerak fisiknya. Barangkali itu yang didiskusikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saran dari teman-teman yang ada di sekolah, baik masalah dengan siswa, dengan pimpinan atau stakeholder, ataupun dalam pembelajaran. Tadi mungkin itu Bu ya, kelompok dari dulu tadi, anak-anak banyak yang ramai di kelas. Saya rasa itu juga tergantung dari pengelolaan kelas kita. Jadi bagaimana kita membersihkan kelas supaya anak nggak ramai. Contohnya misalnya suara mengajar di dalam kelas yang keras itu pun juga pengaruh. Kalau misalnya bersahabat, berkualitas dan bermartabat. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, luar biasa. Untuk refleksi hari ini, kita hadir di sini mulai jam berapa tadi? Jam 8 ya dalam undangan. Ya, secara otomatis kita pulang jam apa? Nah, untuk itu saya kepingin bahwasanya ada sesuatu yang perlu Bapak Ibu sampaikan ke hari ini dan dinyatakan dalam satu forum ini, bahwasanya apa kira-kira yang dibawa. Untuk itu ada beberapa poin. Bagaimana perasaan hari ini Ibu? Siapa yang mewakili, monggo? Bagaimana perasaan Ibu hari ini setelah mengikuti MPMP? Perasaan Ibu wajah baru ya. Terima kasih ikut workshop kok. Saya mengikuti MPMP hari ini. Lama. Dan banyak yang kita dapat dari MPMP IPS. Di antaranya salah satunya tadi ada buku IPS dan Pak Sentoro. Kemudian dari Bu ini juga. Kemudian ada juga informasi tentang BMM dari Pak Kepala Stasiun Bekasi. Itu mungkin yang pesan dari saya. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Iya, aku kesan Yani dari SMP Delangu 1. Oke. Satu lagi Bapak Ibu, biar cakep. Sebelahnya ada yang meminta, ada yang minta. Perkenalan. Dekat, mic-nya didekatkan mic-nya. Kan ini Pak Mul. Proktor Pak Wul. Aku yang beli tapi tidak menilai. Beli mana kejenan ini? Kejenan lagi. Kejenan loh. Beres. Beres. Niki lo.
pun khawatir Bu, melok kula rusak. Iya, kalau ngono ta. Butuh pegangan itu. Oke, tepuk tangan buat kita semuanya, Bapak Ibu. Yang jelas dari awal hingga akhir ternyata tidak terasa, Bapak Ibu. Ngurus tadi kesan-kesan Ayo, pakai kesan. Dan pada Padahal kan ada perpisahan. untuk memindahkan bokong dari kursi satu ke kursi yang lain, itu pun tantangan, Bapak Ibu. Ya, itu bisa terjadi di dalam pembelajaran, Bapak Ibu. Di pembelajaran juga demikian. Ya, untuk itu kalau di situ tadi muncul pertanyaan, bahwa saya sudah saya sediakan pembelajaran yang menarik. Mengapa kok anak-anak tidak tertarik? Ya, ini Bapak Ibu, itu menariknya itu adalah karena menarik bagi diri jenengan, bukan menarik bagi anak-anak. Itu harus kita pahami, Bapak Ibu. Ya, yang kita perlakukan itu bukan kita, ya, menurut kita, tapi anak ini seneng gak, menarik, ya, itu harus disesuaikan, ya, cocok tidak. Untuk itu jenengan itu harus, kalau bahasanya Bu Rida, anak asesmen diagnostik. Diagnostik itu tidak harus pakai Google Form. Ya, cukup dengan kita dekati, kita perhatikan anak ini seneng apa. Ya, itu pun juga sudah bisa. Sehingga apa? Sehingga pembelajaran berikutnya kita ciptakan, ya, yang sesuai dengan keinginan anak. Karena apa? Kita itu dituntut untuk memfasilitasi. Posisi kita bukan guru kayak dulu lagi. Kita itu adalah partner mereka, ya, fasilitator. Kalau dulu dia mentor. Nah, ini harus kita pahami. Dunia anak, perkembangan anak itu sesuai dengan kodrat alamnya, kodrat zamannya. Alamnya bagaimana? Menurut dia itu ahlinya apa ya kira-kira anak ini? Dia nulis kan? Atau kan ahli puisi kira-kira? Itu kita harus pahami anak-anak. Sehingga apa? Kita tahu. Sehingga kita tidak harus bisa harus tuntas pembelajaran. Tidak bisa. Ya. Jadi anak itu tidak bisa kita target angka. Harus 100 anak. Ya. Kamu harus dapat 80. Kalau di bawah 80, itu tidak bisa. Tidak ada oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi amal yang soleh. Ya, nanti diganti oleh Allah berupa kesehatan, ya, rezeki yang banyak dan barokah, anak, keluarga yang sehat, ya, anak yang soleh. Al-Fatihah.